saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Penuhilah setiap kami, penuhi sekarang ya Tuhan, karena kami mau Engkau, diinginkan Engkau. Mata kami, telinga hati kami, semua keberadaan diri kami ditaruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan, yang bersemangat siang hari ini katakan amin. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita bernyanyi bagi Tuhan, menyatakan iman percaya kita dalam setiap nyanyian kita. Dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasatannya di hidupku. Hey! Kerasatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesus, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, hey, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, na na na, oh na na na, na na na, na na na, na na na, oh. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kerasatannya di hidupku. Kerasatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesus, Yesusku berkata,
melihat ribuan orang di sini, boleh kasih tos kanan kiri, katakan, kamu adalah pemenang. Hey! Yesus, kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Yesus, Yesus, kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus, kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatanmu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikan. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Amin. Gak ada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan. Sama. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Come on. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih. Amin. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Sekali lagi. Semua telah Kau ambil alih. Amin. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Mari nyanyikan kedahsyatan Tuhan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Amin. Amin Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau, Tuhan. Kedahsyatanmu, kebaikanmu, kesetiaanmu, keagunganmu, Tuhan. Gak ada yang bisa menandinginya, Tuhan Yesus. Kami beruntung menjadi umat pilihan Tuhan. Kami beruntung kami ada di sini, Tuhan. Terima kasih karena kami tahu hidup kami adalah tentang bagaimana kami menyembah. Kepada siapa kami menyembah. Makasih Tuhan.
ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Hidup kami selamanya dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Salibmu, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hanya karena-Mu Tuhan, hanya karena-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Anugerah-Mu Tuhan, nyatakan itu cukup. Cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku.
bukan karena kekuatanku, anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Ora basyara rabaralabada, ira basyara rebaralabada, ira basyakara labaralabadabasi, ira basyara rabaralabada, ira basyara rerere. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan keindahan-Mu, kemegahan-Mu. Engkau sangat indah, Engkau sangat mempesona. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Hadirat-Mu adalah kuasa. Hadirat-Mu adalah terobosan. Hadirat-Mu itu luar biasa. Ajari kami Tuhan. Sembuhkan kami. Pulihkan keadaan kami. Ubahkan kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kita. Haleluya. Bulan November ini kita akan belajar dengan tema ini. Alasan sangat sederhana kenapa saya puasa adalah karena Yesus juga puasa. Kan kita kepengen sama seperti Yesus. Amin. Apakah ada role model yang lain yang kita pengen? Pengen kayak Michael Jackson? Gak pengen saya ya. Kan saya cewek, dianya gak tahu cewek apa cowok juga gak tahu ya saudara ya. Pengen seperti seseorang yang lain. Kamala Harris, calon presiden Amerika, enggak pengen. Saya pengen seperti Yesus. Dan saya mengikuti aja apa yang Yesus lakukan, saya ingin lakukan. Ya, karena firman Tuhan berkata, dalam hidupmu bersama hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Mengadopsi
pikiran Yesus. Ketika kita memiliki pikiran Yesus, kelakuan kita akan kayak Yesus. Amin ya, karena hidup kita akan dikontrol dari pikiran kita. Dan karena itu Yesus berpuasa. Yesus berpuasa, saya berpuasa. Ya kita mungkin juga akan membentur sebuah pertanyaan besar. Tapi nanti sama kita bertanya, kenapa Yesus itu berdoa? Kenapa Yesus itu puasa? Sama kan pertanyaannya. Tapi dalam bagian ini kita melihat, kita baca sama-sama ya. Maka sama-sama nanti khotbahnya cepat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Berhenti di situ. Yesus dibawa oleh Roh. Amin. Amin. Ya. Yesus dibawa oleh Roh Kudus kemana? Ke padang gurun. Tidak selalu dipenuhi Roh Kudus, itu artinya hidup dalam kemewahan dan pesta. Setuju ya? Ya. Tidak selalu, supaya saudara tidak putus asa dalam hidup saudara. Roh Kudus membawa Yesus di padang gurun. Saudara mencintai Yesus, saudara mengasihi Yesus, saudara berkorban bagi Yesus, tapi itu tidak berarti hidupmu akan selalu pesta, ya. Sometimes Tuhan dapat menuntun saudara dan saudara akan ada di situasi seperti padang gurun, sama seperti orang Israel. Tak masalah. Saudara-saudara, di Jakarta ada sebuah gedung yang sangat tinggi dan kemudian dinobatkan sebagai gedung yang tertinggi di Indonesia. Autograph Tower di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Gedung itu tingginya 382,9 meter. Tertinggi di Jakarta dan Indonesia. Terdiri dari 75 lantai. Tapi bangun gedung itu lama sekali. Dari tahun 2016 dan sepertinya gedung itu diresmikan tahun 22. Jadi sekitar 6 tahun. Selama gedung itu dibangun, orang yang lewat lalu lalang mengira bahwa gedung ini mangkrak. Mungkin pengembangnya melarikan uang. Mungkin dikorupsi dananya. Jadi bertahun-tahun tidak ada progres, tidak kelihatan progres sama sekali. Seperti gedung yang mangkrak seperti saya katakan tadi. Tapi kalau saudara bertemu dengan insinyurnya, arsiteknya, dia akan kasih tahu saudara untuk punya gedung tertinggi di Indonesia, di Jakarta dengan 75 lantai, bagian tersulit adalah membangun basementnya, membangun kerangka di bawahnya, membangun yang membuat bangunan itu kokoh, fondasinya, basement di bawah itu bangun lebih sulit daripada bangun yang di atas. Logikanya masuk akal. Jadi dalam hidup kita ini, kalau saudara mengalami tidak segala sesuatunya berjalan mulus, saudara sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi ada saja kesulitannya, kemungkinan saudara sedang dibangun di dalam, kemungkinan saudara Tuhan sedang bawa untuk mempromosikan saudara. Amin. Jadi yang dibangun adalah karakter, yang dibangun adalah sifat-sifat yang diinginkan supaya ketika hidup saudara itu dipromosikan, tidak gampang jatuh. Kemarin saya berbicara dengan Pak Kristiono, jemaat Filipi yang di Polres Klaten, dan beliau mengatakan bahwa ada orang yang cepat sekali menjadi jenderal, tapi lebih cepat jatuh. Nah, antaranya nama-nama yang bisa kita sebutkan. Karena prosesnya terlalu sedikit, kata beliau. Jadi ini ternyata prinsip ini sebetulnya berlaku di mana saja, ya. Tanpa proses, tanpa kekuatan fondasi, cepat jadi jenderal tapi cepat juga ambruk, cepat jatuh. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun. Nah, di dalam prinsip ini ketika saudara bertanya kenapa Yesus harus
berpuasa ini adalah bagian dari karya penyelamatan, di mana kita melihat di sana ketaatan Yesus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bukankah kita juga sebagai orang Kristen harus seperti itu? Amin ya. Amin ya. Kita taat dipimpin oleh Roh Kudus, mau dibawa di mall, mau bawa di hutan, mau bawa di mana, kita patuh karena kita percaya bahwa semua akan membawa kebaikan terbaik dalam hidup kita. Sebab kalau Tuhan memberikan apa yang saudara inginkan, saudara dapatkan yang baik. Tapi kalau kehendaknya dirilis, saudara dapat terbaik. Amin. Saudara pasti dapat yang terbaik ya. Sudah baca belum ya? Ya, belum selesai ya. Lalu lanjutkan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Come on, jika engkau sujud menyembahku, maka berkatalah Yesus kepada nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi bagian daripada karya penyelamatan itu adalah Yesus mematuhi pimpinan Roh Kudus, lalu pergi ke padang gurun dan menemui musuh sejati sejak Adam dan Hawa mulai diciptakan, yaitu iblis. Dan iblis mencobai Yesus selama 40 hari dan 40 malam. Ya. Saat saudara masuk dalam rencana Tuhan, siapa percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk hidupnya? Saudara yakin? Ya. Kalau yang baik-baik iya, kalau yang pas jelek, wah ini ya. Saudara jalani aja. Saya sudah bilang mengatakan Tuhan mempersiapkan saudara ya. Saudara punya teman termasuk saya. Sometimes saya juga merasa lama sekali prosesnya. Saya merasa sulit sekali ya prosesnya. Tapi gak apa-apa, optimis bahwa Tuhan ketika pohon itu tinggi, dia membutuhkan akar yang kuat. Sebab kalau akarnya tidak kuat, dia akan jatuh dan merusak pohon-pohon di sekitar dia yang lebih kecil. Betul ya? Nah, jadi itu saudara percaya. Kalau rencana Tuhan untuk saudara, saudara harus tahu bahwa musuh saudara itu adalah iblis ya, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya itu udah jelas. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara alami, saudara harus ingat musuh saudara bukan suamimu, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua, bukan mertua, bukan menantu, bukan teman saudara di sebelah tempat duduk, bukan teman gereja, tetapi musuh sejati kita itu adalah iblis. Amin. Lah terus tapi dia kebangetan, mulutnya seperti silet pedang tajam. Benar. Dia punya kelemahan dengan lidahnya, tetapi dia tidak sadar bahwa iblis memakai lidahnya untuk menyakiti orang yang dekat dengan dia. Betul ya? Kekuatan demonik memakai kelemahan-kelemahan kita. Dan harus jujur bahwa kita semua punya kelemahan. Amin. Dan iblis tidak perlu memakai kekuatan kita, cukup kelemahan kita untuk menjatuhkan kita kembali. Amin.
Dia juga memakai kelemahan-kelemahan dari pasangan saudara. Tidak ada pasangan sempurna di dunia ini. Tidak ada ya, amin ya. Tidak ada. Yakin Bapak Ibu, istri saudara, suami saudara sempurna? Kalau menuntut dia sempurna, apakah engkau sempurna? Tidak ada. Tidak ada sempurna, tidak ada yang sempurna. Ya, sebagai orang tua saya bagikan ini kepada saudara supaya saudara berbesar hati. Saya dan Pak Daniel itu bukan pasangan sempurna, tapi kami bahagia. Kami hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar. Benar. Saudara bisa tanya anak-anak kami enggak bertengkar. Enggak ada pertengkaran. Karena apa? Kami cukup belajar memahami satu dengan yang lain. Waktu baru menikah saya atur semua makanannya. Gak boleh teh yang manis, gak boleh makanan berlemak. Saudara tahu lama-lama dia kalau mau makan makanannya masuk di ruang tertutup. Terus saya rasa bersalah, waduh gegara saya. Memang yang namanya perempuan itu ras paling powerful di alam jagat raya ini. Saya lihat satu konten dan konten itu seorang pria mewawancarai pasangan-pasangan suami istri yang menikah 20 tahun, 30 tahun sampai 50 tahun. Yang aneh bin ajaib bagi saya bahwa semua pasangan ini ketika ditanya apa yang menyebabkan hubungan kalian langgeng dan berbahagia, semua pria menjawab, ikuti dia saja. Maka itu semua pria harus takut akan Allah supaya ada otoritas untuk mimpin istrinya. Kasih tepuk tangan untuk saudara. Kalau enggak, ikut aja. Ikut. Siapa ikut siapa. Makanya pria-pria itu harus penuh kuasa Allah. Kalau enggak, otoritasnya enggak dihormati. Benar? Setuju ya saudara ya? Amin. Jangan coba-coba membohongi istri saudara. Jangan. Siapa yang berani bicara dengan setan? Perempuan. Adam gak berani bicara dengan setan. Tapi Hawa ngobrol dengan setan. Kebayangkan? Hebat itu perempuan. Jadi engkau gak bisa bohongi perempuan. Karena pria belajar bohong dari perempuan. Dari Hawa toh. Dan Hawa belajar dari sumbernya. Do you understand? Nah, Hawa belajar dari sumbernya yaitu iblis. Tapi saudara harus ingat bahwa musuh saudara bukan istri saudara, bukan suami saudara. Semua pria wajib dekat dengan Tuhan supaya ada urapan. Supaya semua istri tunduk tanpa syarat. Amin. Bukan karena paksaan, tetapi karena dia melihat yang belum kawin dengarkan saya. Belajar, lu belum ngerti. Baru pacaran memang dia manis sayang. Tunggu kalau dia udah jadi binimu ya saudara. Harus saya bilang kepada anak saya. Kamu laki-laki jangan boleh sampai tidak punya uang. Kamu harus bisa mencari uang lebih banyak dari yang bisa dibelanjakan istrimu. Nangkep ibu-ibu. Nah, yang terpenting adalah seorang pria harus takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan dia ada otoritas. Jadi kita mengenal musuh itu penting. Sebab kalau kita nggak kenal, kita mungkin menyerang diri kita sendiri. Kita mungkin menghancurkan diri kita sendiri. Saudara-saudara tahu bahwa cara orang suku Eskimo berburu beruang adalah dengan mereka memasukkan mata pisau di dalam salju. Mata pisau yang sudah dilumuri darah dan darah itu beku. Ya, ini bukan yang ini, materinya keliru ini. Ada dua, ya ini sudah diganti. Yang terakhir sayang, coba dicek yang tadi pagi. Ini enggak sama dengan yang tadi pagi. Ya, coba cari materi yang lain. Ya. Mata pisau ini dilumuri dengan darah. Jadi dua yang setelah ini tuh bukan, enggak ada. Ya.
Setelah dilumuri dengan darah, darah itu beku karena es kan ya. Lalu ditancapkan di dalam, cuman sedikit yang kelihatan. Bau darah itu menyebabkan beruang akan datang. Dan dia mulai menjilat. Karena dia suka darah. Dia menjilat mata pisau itu dan karena es lidahnya itu kebas. Jadi dia nggak berasa bahwa ketika darah di pisau itu udah selesai, dia menjilat, dia lidahnya itu disayat oleh pisau dan keluar darah. Dia menjilat lagi makin semangat, makin banyak darah keluar, dia makin menjilat dengan bernafsu. Dan dia mengalami pendarahan lalu mati. Saudara, kalau kita tidak mengenali siapa musuh kita, kita bisa menghancurkan diri sendiri. Pernikahan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ya, karena kita tidak mengenali sebetulnya apa persoalan kita. Mengetahui masalah secara komprehensif itu sudah lebih dari 90% selesai. Itu ada pakar yang mengatakan, kalau kita mengetahui sebuah masalah secara komprehensif, artinya mengenal akar dari masalah itu, maka kita sebetulnya 90% sudah bisa mengatasi masalah itu, ya. Jadi kita tidak mengatasi hanya yang kelihatan saja. Seperti orang mengalami panas. Panas itu obatnya adalah parasetamol. Semua panas bisa diturunkan dengan parasetamol. Tetapi tidak semua panas itu karena flu. Demam berdarah juga panas, tipes juga panas. Dan obat demam berdarah sendiri, obat tipes sendiri. Obat flu juga sendiri. Jadi saudara harus benar-benar kenal peperangan rohani. Oke, amin. Nah, dan Yesus berpuasa lalu berhadapan dengan, saudara mengalami, semua pasien saya yang mengalami kesulitan, kesusahan, saya bilang puasa. Belajar puasa. Ya, oke. Yang kedua adalah saat Yesus berpuasa menyingkapkan sebetulnya jerat dari iblis yang seringkali tidak diketahui oleh manusia, terutama orang percaya. Ada 3P jeratnya. Jerat yang pertama itu perut, daging, kedagingan, perut. Karena saudara sudah tahu bahwa gegara perut ini orang bisa jatuh di dalam dosa. Ya, baca ayat ini ya, Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Dan saudara tahu, ini orang tidak pernah memenuhi destininya. Tidak pernah sampai di tanah perjanjian. Gak pernah menikmati kelimpahan susu dan madu. Gak pernah menikmati tanah yang dijanjikan. Karena apa? Gara-gara pengen makan ikan, pokoknya kudu ikan. Ikan, bawang prei, mentimun itu kalau acar mentah itu enak, sama ikan dibakar. Pikirnya itu aja ya. Rasul Paulus menyebutkan orang-orang Kreta sebagai orang-orang yang menuhankan perut. Ya. Saya kemarin dari Salatiga dan mengunjungi seorang hamba Tuhan, salah seorang pelayan Injil yang dirawat dan bagian kakinya dari sini sampai di situ udah biru. Dia tidak pernah tahu, badannya besar, gemuk dan tidak tahu bahwa ternyata ada gula, ya, diabetes. Dan rencananya akan dioperasi hari Senin. Tapi saya pergi sana dan saya berdoa, Tuhan yang menyelamatkan nyawamu, Tuhan selamatkan kakimu dan jempolmu juga. Kalau nggak ada jempol jalannya nggak stabil, saudara ya. Titip doa ya saudara ya, untuk Pak Kristop namanya. Kadang-kadang kita nggak tahu saudara, tapi saudara tahu bahwa diabetes itu penyebabnya apa? Penyebabnya yang paling potensial itu adalah pola makan yang tidak sehat. Saudara, sepanjang jalan di mana saja ST Jumbo, beli 2 dapat 3. Kebayang saudara minum itu 3 es jumbo. Ya.
Mohon maaf ya, boleh minum. Saya nggak mau. Saudara jualan es teh jumbo ya, minta maaf ya, doa puasa ya, supaya laris. Es teh jumbo, es teh jumbo, es teh jumbo. Saudara tahu kita di Jawa ini kalau minum nggak manis itu rasanya belum. Dan kemudian kita tidak sadar ini urusan perut. Dan ketika terindikasi diabetes, saudara akan lihat efek lainnya, yaitu menjadi selalu lapar. Orang tidur dicari makan. Gak bisa puasa, ya kan? Puasa perutku gak tahan, come on. Jangan sampai saya ucapkan ayat ini, Tuhanmu adalah perutmu. Kamu menuhankan perut. Kamu selalu memanjakan perut. Jadi godaan kita, saudara-saudara tahu bahwa 100 hari pertama dari Presiden Republik Indonesia adalah ketahanan pangan. Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang punya lahan besar, sangat disarankan untuk menanam apa-apalah. Ini pemerintah loh, saudara tahu apa sebetulnya yang terjadi? Krisis pangan bukan? Ya. Saya di kampung mungkin ada tanah sedikit. Di sini nggak ada tanah. Nanam saudara ya. Satu hari di Thailand saya membaca kisah ini dari seorang misioneri. Dia jalan-jalan pagi, kemudian di seberang jalan dia melihat seorang ibu dengan anaknya perempuan, umurnya masih balita, mungkin 5, mungkin 6 tahun mungkin ya. Dalam kesaksian dari misioneri itu. Lalu waktu dia jalan di sebelah sini, kemudian dia melihat seorang bapak-bapak seperti kalau di sini tukang beca, menghampiri ibu dan anak ini, dan entah mereka ngomong apa, kemudian si ibu menghadap ke arah yang sebaliknya, dan si bapak-bapak itu kemudian melakukan sesuatu dengan anak perempuan yang masih kecil ini. Lalu misionari ini sangat marah, dia menyeberang jalan, masih subuh. Dan dia marah kepada ibu. Sudah tahu ibu itu apa, menyesal, dia bilang, kamu siapa? Kamu tidak tahu artinya kemiskinan bagi kami. Kalau kita mesti makan 3 kali sehari kita nggak berasa sayang. Tapi saya sering menerima pesan-pesan di WhatsApp saya, tolong bunda untuk hari ini saja. Untuk bisa makan hari ini. Itu sering sayang. Dan kalau kita tidak ready, ini godaan, ini tantangan. Tapi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman. Setuju, amin? Artinya kalau nggak bisa makan ikan, bawang prei, acar mentah, sudahlah saudara. Nasi sama kecap, nggak apa-apa sayang. Sebab berkat Tuhanlah yang mengubah nasi sama kecap seperti makan ayam panggang. Sama, saya bisa buktikan ayatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 6 sampai ayat 8. Saya baca sebentar. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Oleh kekuatan makanan itu. Makan apa? Capcay. Makan apa? Babi guling. Makan apa? Wagyu. Makan apa? Makan roti dan minum air saja. Tapi oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam. Enggak lelah. Poinnya adalah makanlah makanan yang diberkati Tuhan. Saudara kalau makan di mana saja jangan lupa mendoakan makanan saudara. Karena virus, bakteri, kuman, karena zat radikal bebas, zat berbahaya, pestisida di makanan. Benar saudara, karena 1/3 kasus kanker itu menurut penelitian, ada sebuah buku dari seorang dokter yang saya baca di Amerika, 1/3 kanker itu disebabkan karena makanan yang mengandung pestisida, mengandung logam berat. Makanan-makanan yang sudah didevaluasi, yang ada bumbu penyedap. Belajarlah makan tanpa harus junk food itu ya.
Kalau cumi ya biarlah cumi rasa cumi ya. Jangan cumi barbeque, cumi apa dan semua udah dikasih semua. Saudara ngerti gak sih kalau itu semua kan gak sehat. Bumbu-bumbu itu loh ya sayang. Tuh perutnya jangan dijadiin. Yang kedua makanan sehat yang pertama makanmu didoakan. Itu makanan diberkati. Cuman makan roti dan minum air jalan 40 hari oleh makanan itu ya. Jadi jangan saudara pikir kudu ayam panggang, kudu apa. Kalau ini enggak. Doakan makanan saudara. Kedua, makanan sehat bukan makanan hasil korupsi dan tipu menipu. Oke ya, amin ya. Jangan makan makanan haknya orang lain, korupsi, tipu menipu, jangan. Yang ketiga, jangan makan hak orang miskin, yatim, janda, orang piatu. Jangan makan, itu hak mereka, jangan ikut dimakan. Ada bagian, di dompet saudara itu ada jatahnya mereka. Jangan bawa makan, itu bukan makanan sehat, oke? Amin? Ya, saudara yang tahu. Saudara pasti tahu itu. Makanan-makanan yang sehat. Ia berjalan. Kita diuji dengan perut kita, saudara. Makanan sederhana asal diberkati oleh Tuhan. Setuju ya, amin ya. Makanan yang diberkati itulah yang bikin kita sehat. Ya. P yang kedua itu adalah popularitas. Iblis membawanya pula ke atas gunung dan sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia kemegahannya. Berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Siapa yang gak mau? Saya ingin menunjukkan 2 video ini kepada kita. Dan saya beritahu kepada saudara bagaimana caranya menjadi kaya dadaan dan terkenal dadaan kalau mau. Ya, 2 video ini diputar langsung. Nah, ini tentang seorang model, seorang presenter ya. Namanya Courtney. Dia waktu ditanya apakah engkau bagian dari Illuminati? Dia bilang ya, saya bagian dari Illuminati. Satu lagi lalu saya jelasin karena ternyata banyak orang belum tahu. Siapa yang belum tahu tentang Illuminati? Bisa angkat tangan. Iya, bagus sayang ya. Selamat ya, kamu tuh juara ya. Luar biasa loh ya. Jadi Illuminati itu adalah satu sekelompok orang yang isinya adalah orang-orang kaya ya, orang-orang kaya dunia, selebriti dunia, politikus dunia, mantan presiden. Kalau saudara googling dan saudara cari tentang Bohemian Grove, saudara akan lihat di Google itu akan dikasih tahu itu adalah sebuah tempat perkemahan seluas lebih dari 2 hektar. Dan setiap tahun sekitar pertengahan bulan Juli akan berkumpul di sana semua orang-orang terkenal. Ada mantan presiden, politikus terkenal, selebriti, orang-orang kaya. Dan saya perlu ingatkan saudara bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa 10% manusia di dunia ini menguasai 90% kekayaan. Pantesin aja, jadi 90% populasi dunia ini muter dengan 10% kekayaan. Pantesin warung-warung banyak yang tutup. Karena dikendalikan oleh 10% orang saja. Dan saudara tahu bahwa untuk mendapatkan ketenaran orang-orang itu berani menjual jiwanya kepada setan. Dan saudara harus tahu bahwa mereka yang disebut Illuminati ini benar-benar konspirasi dunia
untuk tatanan dunia baru. Ini sangat alkitabiah. Kenapa saya ngomong ini sangat alkitabiah? Karena mereka akan muncul sebagai pemerintahan antikris. Itu dia, sudah jelas. Sudah sangat jelas. Hari gini saudara belum tahu tentang Illuminati. Kasihan sekali. Sudah harus tahu ini pekerjaan setan. Dan di Indonesia lebih dari 1.000 orang sudah login ke Illuminati. Untuk apa? Kekayaan. Untuk apa? Popularitas. Ya, kalau jadi artis film layar lebar, pasti filmnya langsung box office. Kalau saudara konten kreator langsung viral. Di TikTok FYP. Bisa langsung seperti itu. Siapa yang gak mau? Dunia sedang susah. Dan 1 hari 2 minggu yang lalu, waktu saya doa pagi online, seseorang di kolom chat mengatakan gini, Bu Pendeta, tali sudah ada di leher saya dan istri. Mau ngapain tuh? Sudah tahu maksudnya tuh? Suicide. Sudah tahu ya maksudnya dia mau apa itu? Saya kaget sekali, saya tidak sebut nama orang itu. Lalu kemudian saya bilang, mari kita semua berdoa untuk saudara kita ini. Dan saya pikiran, apa yang akan terjadi? Lalu dia chat, dia bilangin, saya dan istri saya login ke Illuminati. Dan kami berdoa, besoknya dia nggak muncul, tapi 2 hari apa 3 hari kemudian dia muncul. Dan dia bilangin, Bunda Pendeta hebat. Terima kasih Bunda Pendeta hebat. Dia bukan Kristen ya. Dan sekarang dia ada di room saya sebagai bemper saya yang membela saya. Dia bilangin, Bunda lanjutkan, salam toleransi. Siapa yang agamanya ini berhadapan dengan saya? Coba, ini orang lain. Dan dia cerita. Dia bilang saya akan bongkar semua sekte ini di daerah Tangerang. Istri saya masih ada di dalam tapi saya nekat keluar. Dan saudara tahu tidak mudah untuk bisa keluar dari lingkaran setan itu. Saya kasih tahu godaannya ada saudara. Dalam masa-masa sukar, cari kerja susah, hutang bejibun. Mau cari kuntilanak, nah lampanya kelihatan kuntilanak udah gak manjur ya. Tumbal-tumbal kayaknya sepertinya sudah gak begitu manjur saudara ya. Ya ini dia, saudara bisa login dan menikmati kaya dadaan. Bisa bayar hutang. Siapa yang tidak tergoda? Cuma asal menyembah. Makanya lagu yang kita nyanyikan terakhir. Sebelum terakhir, 2 sebelum terakhir. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Setan ingin mengambil penyembahan saudara. Yesus aja dia berani bilangin, tak kasih semua, kamu sembah aku. Sampai kita kehilangan waktu untuk menyembah. Karena kita berburu sesuatu. Berburu popularitas, berburu kekayaan, berburu semuanya sampai sudah gak ada waktu lagi. Padahal kita ini diciptakan, didesain sebagai makhluk penyembah. Artinya kita ini gak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati tanpa kita menaruh hidup kita sebagai penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi mana bisa Bu, waktuku habis. Gak bisa duduk tenang seketika pun gak bisa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sudah itu dulu. Soal makan, waktu saudara tenggelam di dalam penyembahan, Tuhan bisa kasih saudara hikmat untuk bekerja. Tuhan bisa tunjukin jalan keluar. Come on, jangan terlalu sombong. Jangan merasa apa-apa bisa. Jangan kasih yang terbaik. Karena iblis aja berminat tuh, bayangkan. Iblis mau tukar uang sekarung, oke. Mau jadi pejabat, oke. Iblis bilang buat Yesus, kamu pingin apa? Aku kasih. Tapi kamu sembah aku. Kita mah dikasih kesempatan gratis nyembah Tuhan. Banyak alasan. Tiga ya, yang ketiga ya. Bantu saya, dia nggak mau. Tiga, poin ketiga aja sayang. Pengakuan. Kebanggaan diri, pride, keberhargaan. Orang bisa melakukan apa saja loh supaya bisa eksis. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya kadang lihat postingan yang artis, istri pejabat, terus flexing tasnya harganya 1M, 600 juta. Sudah coba kita pikir, ya saya ngomong untuk para pejabat. Memangnya mereka gajinya berapa, suaminya gajinya berapa? Pakai tas harganya 1M. Kalau satu orang saja, pantesin uang di bank suka kurang-kurang. Saudara tahu berita yang satu hari orang mau ngambil uangnya di bank ternyata nggak ada di Jawa Timur? Uang di bank itu BRI nggak ada saudara. Lah uang itu kemana? Ya jadi tas itu saudara bayangkan. Makanya warung-warung tutup. Uang-uang sudah jadi tas semua mandek saudaraku ya. Bukan nggak boleh saudara. Apalagi kalau pendeta pakai Rolex, saya rasanya benar-benar di luar akal sehat saya. Saya punya LV saudara ya. Yang terakhir saya dikirim itu adalah tas LV, masih di dalam boxnya. Duty free, itu harganya belasan juta. Ada di rumah saya, sekali waktu saya unboxing. Saya dikasih teman saya di Jakarta. Dia marah-marah, pakai bu. Saya belum menemukan alasan kenapa pakai tas LV. Itu kalau bisa dijual, tapi kan nggak bisa dijual tuh uang itu dikasih orang ya kan. Ya udah saya sawang, kadang-kadang saya bukain, saya lihat isinya. Itu tas mahal loh saudara ya. Dan anaknya bilangin itu sedang booming di Eropa. Modelnya itu loh saudara ya. Nanti kalau saya bikin konten saudara tahu itu barang. Kalau seandainya tas 500 juta, saya pakai yang 1 juta saja, yang sisanya 499 juta. Buat apa? Kalau bangun di depan kan bisa, atau kasih makan orang lapar aja. Sudah berapa banyak orang yang bisa kita cover mereka dalam setahun untuk beras. Coba. Tapi saudara orang-orang kebanyakan mereka itu kan harus pengakuan dia istri pejabat. Dia sosialita. Kalau mereka sana pakai yang 1M, yang lain mau pakai 1,5 M ya supaya saudara itu masalahnya ada di mana sih? Itu tentang pengakuan aja saudara ya. Pengakuan supaya dia lebih keren, dia lebih kaya, dia lebih apa. Lebih seperti itu. Saudara jangan terjerat kalau kita nggak dihargai. Jangan patah hati, jangan mutung. Aku sudah berkorban mati-matian, gak ada orang yang menghargai aku. Ya sudahlah sayang. Saya mah sering kayak gitu, tiba-tiba orang gak ngomong sama aku, gak ada alasannya. Biasa aja kali. Tiba-tiba juga dia kemudian menyalah-nyalahkan aku, ya udah gak apa-apa. Saudara,
Firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Senilai biji matanya Tuhan. Kurang apa saudara? Oh, dia injak-injak harga diri saya, sudahlah biarin. Dengan saya, engkau tidak bisa menganiaya orang benar terus menerus dan merasa dirimu aman. Tidak bisa. Karena Tuhan itu adil. Satu hari Tuhan akan bertindak. Amin. Ya karena Tuhan itu adil, nggak bisa. Tapi kalau engkau di posisi diinjak-injak, udah gak apa-apa sayang. Just forget it. Ingatlah firman Tuhan. Ribuan babi dibayar untuk satu orang gila. Bagaimana dengan satu orang waras seperti saudara? Tuhan bahkan bayar dengan nyawanya. Amin. Kurang berharga apa? Kurang harga apa? Mahal dirimu. Berharga. Tetapi saya kan bukan orang kaya, sudahlah sayang. Saya juga bukan orang kaya, gak apa-apa sayang. Selama kita gak makan ikut di dapur orang, biasa aja ya. Be happy. Confidence, percaya diri. Kita belum makan di dapur orang lain. Tapi Yesus selalu menjawab dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Saudara harus seimbangkan makanan saudara. Itu yang namanya capcay, paklay, puyung hai, lai, ya. Makan ini. Amin ya. Waktu setan menyerang saudara, saudara ngomong apa? Capcay, paklay, puyung hai, lai, minggir. Saudara harus ngomong firman. Saudara makan kebanyakan, makan enak terus sampai nggak ada firman sama sekali. Nasi kucing. Ayam geprek, nasi kucing, pecel. Apa saudara kalau diserang setan ngomong gitu? Ini saudara. Saudara fokus kepada firman. Saudara dan saya sangat berharga. Amin. Firman bilang kau berharga. Senilai biji mata Tuhan. Siapa menjama engkau menjama biji mata Tuhan. Selalu firman. Saya tutup dengan cerita ini ya. Ini juga cerita yang saya dengar. Tentang seorang yang pada suatu hari naik pesawat charteran, pesawat baling-baling jadi pesawat kecil. Lalu kemudian sebelum berangkat ramalan cuacanya baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk, badai. Dan yang lebih buruk lagi pilotnya itu pingsan. Kalang kabut ini saudara ya, ini penumpang ini teriak-teriak minta tolong, Mayday, Mayday. Mayday itu adalah satu panggilan darurat biasanya digunakan untuk pesawat tapi juga untuk kapal laut ya. Mayday, Mayday itu harus diteriakkan 3 kali. Kalau saudara nggak ada tanpa sebab teriakin Mayday, 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 saudara bisa kena masalah ya. Karena itu melanggar hukum ya. Dan akhirnya ada pesawat kargo yang lewat di sekitar situ dan berhasil menghubungkan dia dengan menara jaga di airport terdekat. Dan kemudian pengawal menara itu memberikan panduan kepadanya. Tenang dan dengarkan suaraku. Dengar. Ada buku panduan di sini. Engkau cukup mendengar suaraku, abaikan badai, dengar saja suaraku. Dan ikuti apa yang aku perintahkan dari sini. Dan dia kemudian mengikuti, mendengar suara, mengikuti perintah itu. Akhirnya dia bisa mendarat dengan selamat. Lalu dia nginap di sebuah hotel di kota itu. Sebelum pergi ke tempat tujuannya. Pagi-pagi pintunya diketuk. Dan ternyata itu adalah pengawal menara itu. Dia buka pintu, dia memeluk pengawal, dia bilang, engkau sudah menyelamatkan hidup saya. Dan pengawal ini berkata, Anda adalah orang yang hebat karena Anda mau mendengar suaraku. Pernah ada kejadian serupa dengan ini. Tapi waktu saya memberikan petunjuk, orang ini gak dengar. Akhirnya terjadi kecelakaan. Saudara, walaupun saudara mengalami keadaan yang sesukar apapun, saudara harus fokus untuk mendengar dari Tuhan, firman Tuhan.
Saudara harus membuat hidup saudara diarahkan oleh firman. Itu pasti selamat. Entah krisis, entah badai, entah apapun. Saudara pegang firman Tuhan, suara Tuhan. Biar saudara dituntun. Kelak waktu saudara bertemu dengan Yesus, saudara akan berterima kasih ke Yesus bahwa Yesus berbicara kepada saudara. Dan Yesus juga akan berkata kepadamu, untung ya kamu itu mendengar suaraku. Coba kalau kamu gak dengar suaraku, kamu mungkin gak sampai di sini. Amin, amin. Ya, mari kita luangkan waktu. Yesus puasa, kita juga puasa ya. Berapa banyak yang mau mengembangkan kebiasaan puasa? Ya, amin. Saya bertemu seseorang di Yogyakarta beberapa hari yang lalu. Dan dia cerita bahwa orang melarikan uangnya 500 juta. Semua uangnya tabungan sekolah anak-anak. Dan satu hari dia mengambil pisau dan dia mau bunuh diri. Beruntung tetangganya dan juga temannya itu tahu. Datang ke rumahnya, dia dimarahi, dia sadar dan dia menderita GERD. Saya bilang puasa 40 hari. Saudara tahu gak, dia bilang setelah lewatin 2 hari dia bilangin padahal saya ini menderita GERD. Kamu sakit gak? Terakhir tadi malam saya masih chat dia, 2 hari malam sebelumnya, malam yang satunya. Gak sakit sama sekali. Dan dia cerita bahwa Tuhan mulai nunjukin dia jalan. Ini orang Tuhan mau kasih dia jalan, dia mulai bikin roti. Mulai menawarkan roti. Dia adalah perias manten. Saudara tahu waktu saudara menghadapi pencobaan, saya selalu semua orang yang bertemu dengan saya suruh puasa. Kau puasa dulu. Percuma kalau saya ngomong, kau puasa biar Tuhan ngomong ke kamu. Tuhan kasih jalan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Mari kita siap untuk perjamuan kudus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Thank you Jesus. Segenap hidupku sekali lagi saudara, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan, Engkau berkati roti dan air anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Semua orang yang menerimanya sembuh. Semua orang yang menerimanya kuat. Semua orang yang menerima tubuh dan darah Yesus menemukan jalan keluar dalam nama Yesus. Berharga di mata-Mu. Hidup
berdiri jemaat Tuhan. Ku telah hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku bersamakan. Sudah angkatlah roti dengan tangan kanan saya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku bersamakan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan, kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan bekerja, bergerak di dalam kami, melalui kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap area hidup kami. Tuhan, pakai persembahan kami menjadi kemuliaan nama Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan di gereja ini, di kota Klaten. Semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang menjadi murid Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. La
dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhan, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na na na, oh na na na, na na na, na na na, na na na, oh. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Sama-sama, ku menang. Bapak terima kasih. Sangat baik-baik kami. Hidup kami hanya Tuhan. Kau selalu menopang hidup kami. Amin. Selalu memimpin, mengajar, menegur. Dan Engkau Allah Tuhan selalu membailah dalam kehidupan kami, memberikan kemenangan atas segala persoalan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah Tuhan yang mengasihi kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang hanya bergantung harap kepadanya. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami bersyukur, kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Suatu peringatan yang sungguh indah kasih-Mu telah berkorban untuk menyerahkan nyawanya demi segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu sangat besar bagi hidup kami ya Tuhan. Amin.
Engkau sangat baik bagi kami. Engkau penuh kasih, penyayang, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Dan Engkau Allah Tuhan yang sangat baik bagi setiap kami orang-orang percaya kepada Engkau Tuhan. Dan penuh rahmat terhadap segala yang Engkau jadikan. Amin. Terima kasih kami bersyukur Bapa, Engkau telah menghimpunkan di dalam ibadah yang sungguh indah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang berkuasa mengubah di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan mengetahui dan bertumbuh dan tingkat pertumbuhan yang dewasa sesuai dengan pertumbuhan Kristus Yesus. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang dapat melakukan segala perkara karena Engkaulah Tuhan yang beri kasih karunia. Di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun juga Tuhan. Tetapi hanya oleh Yesus Kristus dan melalui firman-Mu itulah yang akan menjadikan kami orang-orang yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk memuliakan Engkau di dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Berkati segala apa yang menjadi usaha pekerjaannya, kerinduannya, pengharapannya, dan diberkati seluruh rumah tangganya Tuhan. Sehingga Bapa, hanya Engkaulah Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Dan Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati anak cucu menantunya, dan Kau berkati anak-anak yang masih sekolah Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan Kau persiapkan untuk menjadi generasi yang menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang senantiasa peduli dalam setiap kehidupan kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau juga telah memperhatikan kami. Oleh sebab itu pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Ibu Sarah Antoni Tuhan, di dalam pengurapannya, di dalam hikmatnya, di dalam setiap nasihatnya, bahkan suaranya Tuhan juga Engkau urapi, sehingga setiap orang yang mendengar pujian dinaikkan boleh mengalami kehadirat Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga teringat akan bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, melalui pemerintahan yang baru Bapa, melalui Presiden Prabowo dan wakilnya ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya boleh menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, dan boleh bekerja sama antara pemerintah dan Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan, sehingga boleh tumbuh ekonomi semakin hari semakin baik, dan kiranya Indonesia menjadi kuat dan terhormat dan dikagumi dan disegani oleh bangsa lain. Terima kasih Bapa untuk berkati bangsa ini, penuh kasih karunia, kuasa, dan limpahkan kekuatan, sehingga negeri ini benar-benar penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.